setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita. Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen, siap untuk Perkenalkan, saya Atika Nurul Nabila dari kelas H Teknik Bioproses dengan NIM 255100600111007. Wacana amandemen UUD 1945 akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan dan pendapat orang-orang pun beragam. Ada yang setuju karena menganggap amandemen bisa membawa perubahan positif, tetapi ada juga yang tidak setuju atau kontra karena dikhawatirkan malah membuat sistem politik kita mundur ke belakang. Bagi yang mendukung amandemen, alasannya cukup masuk akal. Mereka berpikir bahwa perubahan perlu dilakukan supaya pembangunan negara bisa lebih jelas dan berkesinambungan. Misalnya dengan ada PPHN, itu semacam panduan jangka panjang. Jadi setiap presiden nantinya tuh nggak ganti-ganti kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi bisa tetap jalan meskipun pemerintahannya berganti. Selain itu, amandemen bisa dapat memperjelas lembaga yang selama ini masih timpang tindih. Sementara itu, pihak yang menolak amandemen mempunyai alasan yang kuat. Mereka khawatir kalau amandemen malah membuka peluang untuk mengubah hal-hal penting yang sudah baik sekarang, seperti masa jabatan presiden ataupun sistem pemilihan langsung. Banyak yang takut kalau ini malah menjadi langkah mundur ke masa lalu, di mana kekuasaan terlalu terpusat dan rakyat kehilangan kontrol. Mereka juga menilai bahwa pembahasan amandemen ini belum melibatkan masyarakat luas, alias tidak transparansi. Jadi, saya pribadi berada di tim kontra terhadap wacana amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini sedang ramai dibahas. Alasannya karena menurut saya perubahan terhadap konstitusi itu bukanlah hal yang kecil. Dari video sejarah amandemen UUD 1945 untuk siapa, dijelaskan bahwa amandemen UUD 1945 pernah dilakukan sebanyak 4 kali sejak era reformasi. Dari perubahan tersebut mempunyai dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan negara kita. Video tersebut juga menyoroti pertanyaan penting, untuk siapa amandemen ini sebenarnya dilakukan. Kalau ternyata amandemen ini hanya untuk kalangan tertentu, maka tujuannya jelas bukan untuk rakyat. Hal inilah yang membuat saya khawatir kalau wacana amandemen kali ini justru bisa membawa kita mundur dari semangat reformasi yang sudah kita bangun. Selain itu, dari video MPR ngotot itu terlihat kalau MPR tuh cukup ngotot untuk melanjutkan wacana amandemen dengan alasan ingin memperjelas arah pembangunan. Terus idenya tuh terlihat bagus, tetapi di sisi lain muncullah pertanyaan besar, siapa yang menjamin bahwa wacana ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam video itu juga memunculkan kekhawatiran bahwa MPR bisa kembali menjadi lembaga tertinggi di negara seperti zaman dahulu, yang mempunyai kewenangan terlalu besar terhadap pemerintahan. Kalau hal ini benar terjadi, berarti kita berisiko kembali ke sistem zaman dahulu yang sudah kita tinggalkan setelah reformasi. Saya juga merasa bahwa ini terkesan buru-buru dan kurang transparan. Masyarakat umum belum banyak diajak diskusi atau diberi pemahaman yang cukup tentang pasal mana yang mau diubah dan apa dampak bagi rakyat. Padahal UUD 1945 adalah dasar negara, jadi setiap perubahan kecil tuh harus benar-benar didiskusikan bersama, tidak boleh adanya saling tutup menutupi. Selain itu, saya khawatir amandemen ini misalnya di awalnya itu hanya untuk menambah ataupun mengubah 1 atau 2 pasal, tetapi lama-lama takutnya bisa merembet ke hal-hal yang sensitif, misalnya soal jabatan presiden atau sistem pemilu. Sejarah menunjukkan bahwa konstitusi mulai diubah tanpa batasan yang jelas, maka resiko penyalahgunaan kekuasaan bisa lebih besar. Daripada membuka peluang seperti itu, menurut saya lebih baik pemerintah lebih fokus untuk memperbaiki yang sudah ada daripada mengubah atau menambahkan
hal-hal yang kurang jelas. Sekian opini atau pendapat dari saya tentang wacana amandemen UUD 1945. Semoga pendapat saya bisa dipahami dan diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.